Halo Sobat Sekitar, balik lagi di podcast Share Our Story, sebuah platform dari Indonesia.sos yang digunakan untuk membuat edukasi bersama dengan masyarakat untuk kita berbagi cerita dari pengalaman masing-masing untuk jadi pelajaran buat kita bareng-bareng gitu ya. Pelajaran untuk apa? Pelajaran hidup, pelajaran untuk terus elevate diri kita sendiri dan lain sebagainya. Nah hari ini, kenalin lagi, gue Manik dari IWCTC bareng sama dua teman gue, yaitu Dila. Halo, aku Dila dari PKJS UI. Dan Halo, aku Astri dari PKJS UI juga. nah hari ini kita kedatangan tamu yang backgroundnya adalah seorang ahli tata kota lah bisa kita bilang gitu ya. Dan beliau ini juga punya komunitas yang fokusnya membahas tentang isu-isu pembangunan kota gitu. Nah boleh kita langsung kenalan aja sama Mas Dior. Rada. Silakan. Bohong dulu gue. Nggak ada yang ngerti ya, silakan. Halo, aku Prada dari Stravenues atau di Twitter TXT Tata Kota. Sebenarnya dibilang ahli tata kota nggak juga sih kalau kata Manik. Sebenarnya lebih ke pegiat lah. Pegiat. Iya. Arah pegiat tata kota. Ahli lah kalau dibanding kita mah ya. Waduh. Iya. Jangan malu, banyak tenaga ahli yang juga nggak ahli. Nggak ahli. Oh iya. Baru mulai. Oke, jadi hari ini Prada kita bakalan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya. Biasanya di podcast kita tuh kita cerita pengalaman-pengalaman pribadi kayak gitu. Tapi nggak cuman itu ya. Biasanya panitia suka ngasih gue kesulitan hidup. Jadi dikasih tantangan main game. Nambah beban Ya. Kita bakalan ngobrol sambil main Uno. Gue udah ahli berapa permainan nih kayak bisa bikin abnormal. Nah, ini kita bakalan main Uno. Kita bakalan ngobrol tapi sambil main Uno. Nanti di Uno-nya ini ada beberapa peraturan ya. Yang ini kan biasanya skip ya, tapi kita nggak cuman asal skip. Jadi kalau skip nanti orang yang di skip itu dia harus ngobrol atau dia harus cerita menurut dia apa sih yang harus kita stop normalisasi. Termasuk normalisasinya adalah tentang masalah rokok gitu ya. Terus kita juga akan ada ini yang beruntung-beruntung begini bakalan dapat pertanyaan. Jadi dia dapat pertanyaan, terus pertanyaannya silakan dijawab sama semuanya ada di sini gitu ya. Ini kita saling bantu, tidak kompetitif ya. Kemudian gotong royong ya, nilai-nilai Indonesia. Terus plus 2 ini ngambil 2 kartu sekaligus juga kita sebutin 2 tantangan advokasi pengendalian tembakau, pengendalian rokok. Sama kalau yang 4 juga gitu. Cuman bedanya dapat 4 kartu, nariknya 4 kartu. Aduh. Sama kita ada juga reverse ya, balik lagi. Jadi nggak cuman balik tapi kita juga harus sebutin apa sih yang harus kita lawan mitos-mitos dari industri rokok selama ini gitu. Nah, sama yang ini warna-warni ini. Jadi ini adalah kalau kita jadi pemangku kebijakan, ibaratnya gitu, kebijakan apa yang bakalan kita buat. Nah, kita sambil ganti warna tapi juga kita ceritain kebijakan apa yang bakal kita buat. Banyak banget mikirnya ya. Banyak mikirnya gitu loh. Sebenarnya tidak hanya bermain ini tapi berpikir. Iya. Ya luar biasa. Jadi profesor kita habis ini. Oke. Kita akan mulai main aja teman-teman semua. Sambil ngobrol, mungkin nanya kabarnya. Prada baik? Sehat. Sehat ya. Aman. Alhamdulillah. Dila sehat juga. Sehat. Astri sehat ya. Iya, sehat. Ya, harus Manik sehat. Gitu. Iya. Saya emang pengen ditanyain aja. Kode. Kode. Oke, kita ambil 7 kartu ya. Yep. Masing-masing. Udah lama sih nih nggak main Uno Bener, sebenarnya. gue berasa bandar. Bandar. Tapi aku baru main Uno sih. Oh iya? Iya. Cuman main Unonya kayak banyak banget peraturannya, nggak boleh sebut nama, nggak boleh sebut warna, angka. Jadi gitu? cepet banget orangnya kena jebak. Kena jebak. Oke. Dari siapa dulu nanti nih? Oh, bentar. Dibuka dulu ya. Nah, Oke. Hijau. Gimana nih? 5 hijau. Siapa duluan? Siapa duluan? Kayaknya dari Lu dulu aja, Dari Sri. aku. Ya. Oke, ini aku langsung boleh double kartu nggak ya? Bisa. Kayaknya aku kalau keluarin ini gimana nih? Oh, kurang aja. Permulaan bagus antrian kartu ini. itu kalau gitu berarti Oke. langsung Langsung Dila. skip dua Nanti kita orang gitu. harus ini ya, menyampaikan Iya, stop. normalisasi. Iya. Oke. Iya, stop normalisasi. Kalau gue pengen coba stop normalisasi nyuruh anak kecil beli rokok di warung sih. Karena menurut gue itu nggak normal ya. Kita nyuruh anak-anak yang pada dasarnya dia belum tahu apa-apa gitu. Dia belum secara kognitif mungkin pengetahuannya masih kurang. Tapi kemudian disuruh sama orang tuanya beli rokok. Jadi kan seolah-olah dia beli satu produk yang dia anggap normal. Iya, kayak bahan pokok gitu dia. Benar.
harusnya kan beli bahan pokok ya. Iya. Gua mendingan disuruh ingat-ingat beli sayur apa gitu daripada beli rokok. Cabe, garam Cabe, gitu ya garam, kan. bener. Tapi dulu terkait dengan beli rokok ya. Kan papa aku dulu suka beli rokok. Terus Kak pernah sampai satu kali mikir kayaknya rokok itu enak. Itu aku masih 9 tahun kalau nggak salah. Wah, itu gara-gara disuruh beli Iya, rokok. gara-gara disuruh beli rokok. Jadi papa itu tiap saat nyuruh beli rokok kan. Akhirnya kayak mikir, kayaknya rokok ini enak deh. Akhirnya pernah satu kali pas disuruh beli rokok, iseng-iseng ambil satu batang. Terus bakar. pergi ke rumah saudara, terus nyoba. Sampai pada saat itu batuk-batuk sendiri, langsung manggil mama gini gitu. Dan baru dimarahin, baru diberitahu kalau ternyata rokok itu buat orang dewasa. Nggak pantas untuk anak kecil. Itu salah satunya. Betul. Iya Kak, benar. Karena di warungnya sendiri juga nggak melarang kan. Kayak Iya. misal ini kan anak kecil baru 9 tahun. Padahal ini barang khusus dewasa, mungkin di produknya ada tulisan minimal berapa tahun. Tapi yang penjaga warung kan juga nggak Bodo aware. amat ya. Bodo Yang amat. penting dapat duit yang gitu penting ya. dapat duit, yang penting laku dia. Itu juga, jadi sekarang tuh udah ada peraturan di PP 28 tahun 2024, itu melarang menjual rokok ke anak-anak usia di bawah 21 tahun. Jadi harusnya, ya mau warung apapun ya, udah nggak boleh lagi tuh asal-asal jual. Termasuk diantaranya juga adalah nggak ngebolehin buat jualan rokok batangan. Ketengan. Jadi anak kecil gitu. Jadi Astri, mohon maaf ya sebagai korban. Jadi nyobain. Tapi bener sih, gue juga ngerasa kayak gitu karena normal terus nganggap kayak permen kan manis ya. Iya, filternya itu. manis. Yang filternya kan Betul, manis ya. betul. Soalnya kalau baunya sebelum dibakar pun apa ya, enak baunya sebenarnya. Iya, sebelum iya, dibakar, iya, bau iya. tembakaunya itu. Kan jadi parfum-parfuman juga ya. Iya. Oke, kalau lo gimana? Mungkin gue mulai dari hal yang basic dulu ya, dari background gue sebagai tata kota. Stop normalisasi, intinya normalisasi ngerokok di outdoor. Karena perokok itu juga suka salah kaprah. Misal, taruhlah kita, kafe itu ada indoor dan outdoor kan. Kadang yang di outdoor ini langsung didefinisikan sebagai ruang untuk boleh ngerokok. Termasuk ini kalau kita bicara taman. Iya. Misal di ruang publik taruhlah kayak, tahu DPR Senayan nggak? bukan DPR gedung DPR ya? Oh, bukan. Di bawah pohon rindang. Oh, gue udah mengkerut aja nih. Terus. Plaza Senayan. Iya, iya. Itu kan ada kayak semacam ruang publik di sana dan orang di sana banyak rokok dan itu dianggap sebagai hal yang normal karena itu outdoor. Stop normalisasi itu sih kata gue. Karena ya toh orang juga mau keluar bisa jadi dia pengen hirup udara sehat ya, udara Dan bersih. udara itu kan defaultnya bersih ya. Kalau kita ngomong outdoor itu default udah untuk ngerokok, padahal sebenarnya by definition udara itu normalnya bersih tanpa asap rokok. Itu mungkin orang yang perokok tuh suka lupa di bagian itu. Menurut gue. Make sense. Ya sih, karena mereka juga ya pada akhirnya ngerasa ya udahlah bebas ini ketiup angin gitu. Iya, ketiup anginnya ke sebelahnya. Iya, betul. Tapi gimana kalau misalnya contohnya aku kan tinggalnya di Cikarang dan di Cikarang itu aku sering ke McD Pabrik. lah, Oh, McD ya. Bikin pabrik. Di McD. Jadi dong. dia bedain ruang non perokok dengan perokok, tapi non perokoknya malah di luar. Ada nggak ya regulasi khusus untuk misalnya untuk kafe atau restoran-restoran seperti itu mendirikan ruang khusus perokoknya itu dilarang gitu di luar atau gimana nih kira-kira? Maksudnya dilarang gimana? Jadi kan harusnya kan tadi seperti yang Kak Prada bilang ya, Iya. kalau tidak seharusnya ruang perokok itu di luar karena sama aja gitu kan, akan mencemari lingkungan juga. Iya. Nah, tapi gimana kalau misalnya seperti McD yang ada di Cikarang itu, dia ruang perokoknya di luar gitu? Apakah ada peraturan secara khusus gitu kira-kira? Sebenarnya kalau secara regulasi gue kurang tahu ya. Cuma lebih baik biasanya di outdoor itu ada satu area khusus, taruhlah kayak dikasih bilik gitu. Itu khusus orang kalau buat mau ngerokok tuh di situ doang bolehnya. Itu sebenarnya banyak, kalau nggak tahu di Singapura kayaknya ada kayak gitu sejenis. Jadi orang yang ngerokok ya nikmatin aja sesama perokok-perokok di situ. Iya. Ya sesek-sesek sih kayak gitu. Iya. Jadi emang sebenarnya di PP juga ada ya yang baru ini terkait dengan kawasan merokok gitu. Ini kita bisa bahas ini sebagai satu hal yang pro kontra. Kenapa? Kontranya adalah ya pada dasarnya nggak perlu diharuskan satu institusi itu untuk bikin kawasan untuk merokok. Tempat khusus merokok. Iya, karena kan pada dasarnya ya emang nggak boleh ngerokok di tempat-tempat publik, di tempat kerja kan udah ada ya. Nah, 7 wilayah kawasan tanpa rokoknya. Terus juga kalau rekomendasi WHO memang disarankan untuk jauh
dari pemukiman, jauh dari orang-orang Lalu lalang. lalu lalang. Itu standar yang utamanya sih sebenarnya kayak gitu ya. Dan serba salah juga karena kalau kita naruh orang, kan misalnya kita mengharuskan bikin kawasan untuk merokok, terus yang datang ya orang-orang perokok itu kayak itu ruangan untuk saling membunuh satu Iya. sama lain. Ruangan bunuh diri kali ya. Oke, next berarti aku ya. Ya, Langsung banget ini berarti ke Astri nggak sih? Yo, Yang harus iya. nyebutin 4 tantangan betul, ya tadi 4 ya? tantangan. Dan Jadi harus- 4 tantangan. 4 tantangan Empat dalam tantangan. pengendalian dan rokok. ngambil 4 kartu. Ya, Iya. ambil dulu. Oh iya. Oh iya. Campur dulu, Makin campur. apa nih? Tapi udah ngeluarin 2. Udah ngeluarin 2. Oke. Baru 2, oh udah 4 ya? Ya udah 4 kan. Jangan lebih. Oke, jadi 4 tantangan ya. Yang pertama mungkin salah satunya adalah ya yang tadi kakak bilang, yaitu implementasi KTR gitu di mana-mana. Karena kan misalnya sesimpel di rumah sakit saja, di mana semua orang harusnya sudah tahu, itu kan common sense ya, bahwa di rumah sakit itu semua orang sakit, tapi rata-rata di IGD yang tunggu-tunggu di situ pada ngerokok semua. Nah itu salah satu yang harus dipertegas juga gitu. Kemudian ada ide nggak? Kayaknya ini juga sih apa yang baru nih kan kita ada peraturan baru ya soal larangan penjualan rokok itu sekitar 500 meter ya 200. dari 200 meter 200 dari meter. zona sekolah segala macam. Itu secara implementasi mungkin akan agak rumit juga nih pemerintah daerah untuk ngukurnya gitu ya. Memang pada dasarnya atau idealnya ya harusnya nggak boleh secara total aja gitu ya di semua zona 7 kawasan tanpa rokok itu. Di iklan juga sih Kak, salah satunya Iklan juga yang implementasi. 500 meter ya, benar. itu yang ketiga. Benar, itu salah satu yang masif banget gitu. Jadi kalau kita keluar sekolah itu biasanya langsung ada palang iklan rokoknya, dan itu harusnya dilarang kan, karena bisa memunculkan niat untuk si anak menganggap bahwa rokok ini produk normal dan bisa dia konsumsi. Benar, gitu, kira-kira. benar. Sama mungkin kalau satu lagi aku boleh nambahin, itu tantangannya ada di penjualan. Sebenarnya di PP 28 tahun 2024 itu udah ada larangan penjualan produk tembakau di website gitu. Tapi dikecualikan boleh nih untuk website yang punya verifikasi umur. Tapi lagi-lagi pemerintah nih belum tahu nih sistem verifikasi umurnya kayak gimana kan. Kan bisa aja ya orang zaman sekarang udah canggih Iya, tipu-tipu. malsuin lah ya. Iya, misalnya pakai KTP abangnya gitu kan buat dia beli padahal belum umur 21 gitu. Yap. Satu lagi mungkin, ini apa yang 4 ini? Tantangan. Stigma sih, kayak untuk ke cowok-cowok nggak ngerokok nggak keren. Oh Iya, iya. Terutama tuh di cowok ya, seringnya kayak gitu. Benar. Pokoknya lu nggak ngerokok dianggap banci gitu lah. Itu apa ya? Susah untuk didibang, tapi ya cukup lu jalanin aja sih menurut gue. Ya, tadi kita harus lawan ya. Iya. Oke. Jadi aku nurunin kartu? Tidak. Tidak. Semangat. Panen dulu aja, panen dulu. Oke. Biru deh. Oke. Oh banyak biru ya? Enggak juga. Gue malah Kalau biru. dari gue sih ya semangat aja. Oke. Enggak dong, Stop asli. Iya. normalisasi dulu kan. Stop normalisasi. Iya, jawab stop normalisasi dulu. Tadi menurut gue yang stop normalisasi cowok nggak ngerokok nggak keren tuh juga Iya. harus sih ya. Kayak tuh masuk lagi deh. Tuh. Ya. Gue pakai. Jawabannya idem. Idem. Oke, kalau aku mungkin stop normalisasi itu yang sering banget kita denger di sehari-hari. Misalnya ada tukang ke rumah, terus misalnya tukangnya kita kenal nih, nggak mau dibayar, cuman kita kayak ngasih, Uang rokok. iya, nih nggak apa-apa buat uang rokok dikit aja, kayak Ganti seakan-akan, lah ya. iya kayak Ini uang seakan-akan, telur gitu. iya, uang sayur. kayak ini uang rokok, kayak kita nyuruh dia beli rokok kan. Benar. Iya sih, itu Nggak sering bagus. banget. Oke, Astri silahkan. Oke, Warna apa nih oranye? Orang. iya. Ini. ini sih. Waduh. Pertanyaan. Coba silakan tanyakan. Pirtinyiin. Komen dong tentang orang yang merokok di ruang publik. Apa definisi ruang publik menurutmu? Lah jawaban gue tadi. Mungkin Iya, ya. iya udah dijawab ya Jawab sih. ya. Iya, Dan kalau gue bisa nambahin ya, sebenarnya ngerokok itu kan cuman hak ya. Ibaratnya ya Iya. dia bisa ngerokok atau nggak ngerokok gitu. Tapi yang lebih esensial daripada itu adalah menghirup udara bersih dan sehat. Betul. Iya. Itu hak asasi manusia. Betul. Jadi kalau seandainya kebebasan lu ternyata mengganggu kebebasan orang lain, ya harusnya itu tidak bisa dilakukan. Tapi itu menarik sih Kak, karena kalau bisa aku tambahin ya tentang
Ini salah satunya di dalam HAM itu sendiri ada yang namanya prinsip Sirakusa, bahwa hak seorang individu itu bisa dibatasi ketika itu sudah melanggar hak-hak kepentingan Orang lain. masyarakat secara Oke, umum, iya. misalnya seperti kesehatan masyarakat. Nah, jadi kan perokok itu rata-rata bilang, kan itu hak kebebasan kami sebagai perokok gitu. Tapi sebenarnya untuk kepentingan secara lebih luas, kita bisa pakai prinsip Sirakusa gitu. Iya. Bahwa lebih penting atau kita Melindungi iya, orang-orang lain yang melindungi punya orang-orang hak lain. tadi Iya, ya. benar itu. Hak untuk kepentingan orang banyak lebih utama daripada hak individu. Iya, benar sekali itu prinsip Sirakusanya, Kak. Jadi ya, kita bisa counter pakai itulah kalau misalnya orang-orang kasih Yap. narasi seperti itu, kira-kira begitu. Lanjut. Oke, kita lanjut. Alright. Target saya menang soalnya. Oh, ambis sekali ya, Mati. Benar ya? Nggak dapet apa-apa. Dapat apa ya? Anaknya dari dulu kompetitif. Ya, gitu aja udah. Berarti 4 gue ya? orang. Ya. Oke. Oke. Aku itu merokok itu hak pribadi, yakin. Nah, Baru itu tadi aja ya. kan tadi dibahas. Tadi udah kita Iya. bahas ya. Aku yang jawab. Iya. Iya. Sama sih. Iya, Sama sama sih. sih tadi Iya, udah tadi terjawab juga ya. Iya, hak pribadi, tapi ada hak kepentingan orang lain yang harus lebih diutamakan. Mantap. Oke, aku Oren. Ini lagi deh. Aduh, semangat Astri. Ini boleh numpuk lagi nggak ya? Enggak. Aku taunya ditumpuk Go, lagi semangat sih. Mani. Aduh. Udah mau menang padahal. Yang plus 2 tadi. 4 tantangan berarti ya. 4 tantangan. Empat ya. tantangan. Iya lagi. Makanya, Iya. 4 tantangan lagi. Udah dikeluarin semua kayak tadi tantangannya. Ada lagi sih, mungkin pertama itu tantangannya adalah dari industri rokoknya sendiri. Oh, Ya, iya. ini adalah industri yang besar, sangat-sangat besar, bahkan di Indonesia itu sendiri, marketnya juga bisa kita bilang Indonesia ini perokoknya itu terbanyak keempat ya sedunia kalau total jumlahnya. Kemudian kedua adalah marketing dari industri rokoknya itu sendiri. Karena marketing dari industri rokok ini tuh bikin kita seolah-olah ngerasa bahwa gaya yang tadi Prada bilang ya, kalau misalnya cowok ya berarti harus keren kayak gitu. Bahkan mereka sekarang lagi coba, ini yang ketiga, ngerambah untuk dapat marketnya adalah perempuan. Oh, Ya, Itu gue liat banyak di rokok-rokok, vape sih. vape ya. Vape benar, sama benar. rokok elektrik. Yap. Itu gue liat banyak. Seolah-olah perempuan itu bisa mengambil kebebasan dengan dia merokok. Iya. Padahal kan nggak juga ya. Banyak tantangan dan juga banyak risiko kesehatannya juga buat perempuan. Benar. Sama yang keempat adalah Udah yang keempat ini. yang keempat ini. Tadi udah ketiga. Nah, bukannya baru 2? Iya. udah tiga. Yang keempat, kalau menurut gua adalah masyarakatnya pun khususnya ya buat yang mayoritas merokok, seolah-olah ketika kita lagi ngomongin ini kita nyerang mereka. Iya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kita ngelihat perokok itu juga sebenarnya adalah korban dari industri rokok itu sendiri. Betul. Jadi tantangannya gimana caranya ngajak perokok itu mau sama-sama kita advokasiin isu ini. Iya, Iya, betul. betul sih. Nah, gue cukup. Lanjut. Udah ambil gue nggak 4 boleh tadi. keluar ya? Udah Oh, iya, diambil 4. Nggak boleh. Jangan nambah lagi. Tadi lo ngelarang Astri buat ngelarang kalian ya. Iya, silakan. Oke, Prada silakan, berarti. Prada. Oke, Wah. Wah. satu Dari kebijakan nih. Satu kebijakan. Apa ya? Ya ini sih terkait dengan cukai dan harga rokok kali ya. Selama ini kan pemerintah kalau ngeluarin kebijakan cukai hasil tembakau atau cukai rokok itu kan kayak setengah hati gitu ya, angkanya kecil-kecil banget gitu. Padahal kita butuh angka yang signifikan untuk lebih meningkatkan harga rokok biar lebih mahal gitu dan menjauhkan keterjangkauan masyarakat rentan kayak anak-anak sama masyarakat miskin gitu sih. Jadi Dila kalau jadi Menteri Kesehatan kan katanya Sri Mulyani mau Amin. mundur. Oh iya. Itu Langsung gantiin ya? keuangan. Iya, Menteri Keuangan. Iya. Ya, gantiin Sri Mulyani. Ya, Bu Sri Mulyani. Warna apa? Oke, Warna apa, Kak? warna biru kali ya. Biru mulu nggak diganti? Merah. Merah. Mau ngeluarin kartu apa ya ini? banyak banget kayak. Iya ya. Oke. Oke, Oh. ya gitu aja ya. Oke. Ya gue nih. Nah, Kok 3? enggak, semuanya 4. 2. Oh. Sama kan. Omo. Oke. Nih, Oh, tapi gue harus jawab nih yang. nah ini gue Iya. jawab nih khusus buat lo nih. Lah, iya, ada nama gue. Iya, benar. Gimana? Iklan rokok luar ruang ada di mana-mana. Gimana menurut Raffinius yang suka komentar tentang tata kota? Nah, jadi soal
Ini bahasnya soal reklame ya tadi ya. Soal Iya. nyambung sama soal berapa jaraknya? 200 meter. 500 500 kalau iklan. 500 meter kalau iklan. Nah, kan iklan rokok tuh suka dibikin apa ya? Tersirat lah gitu kan seringnya. Jadi emang menurutku tuh emang hal yang sesuatu yang menurutku harus dibatasin. Lebih baik kalau untuk iklan-iklan yang di area 7 KTR tuh lebih baik iklan apa ya? Layanan masyarakat gitu lah. Itu kan karena lebih positif, lebih mengajak orang untuk apa ya berbuat yang positif daripada iklan-iklan rokok di sini. Toh kalau masuk iklan-iklan rokok di 7 area KTR tuh satu mungkin apa ya? Nggak akan kontraproduktif dengan masyarakat yang belum tentu marketnya di situ loh, karena anak-anak sekolah di sana kan Benar. belum tentu mau akan beli rokok juga. Tapi emang kayaknya sengaja di set up-nya di situ. Iya, kan emang targetinnya Targetinnya yang anak-anak gitu. tuh. Nah, berarti emang harus lebih tegas sih menurutku Yes. untuk lebih serius. Misal, aku nggak tahu ya, kalau misal di tata kota misal titik-titik itu dalam peta harus dibikin buffer area 500 meter. Akhirnya kebentuk nih space-space mana aja yang boleh masang reklame rokok. Pasti kan karena 500 meter tuh kan lumayan gede ya. Tinggal dikit doang deh titik-titiknya. Ya udah lu bisa di situ doang, mau Iya. nggak mau. Dan kalau bisa 500 meter udah nge-cover semua ya, jadi nggak ada sama sekali. Itu udah nggak ada sama sekali kayak Iya, gitu. benar. Ya tapi ya harus tegas juga pemerintah kotanya. Seringkali kan yang ada kan ngalah sama industri kan. Iya. Apapun Iya, itu. benar. Lobby-lobby industrinya Iya. lumayan kenceng ya. Iya betul. Jadi Surabaya nggak setuju ya. Iya. Touch dari kota tolong kita kirimin nanti. Betul. Iya. Oke. Silakan dilawan Atau- kartunya. Ini berarti yang harus gue lawan yang mana nih? Dua atau warna biru. Waduh kagak ada lagi. Ya semangat. Ntar ini gue rapin dulu. Ya, ini kayaknya terlalu jauh deh. Ya. Oke, gue ya. Oke. Kasihan. Oke. Semangat, semangat. Ini apa nih? Ini apa tadi? Ini Normalisasi. tadi apa? Mitos yang mematahkan mitos. Mematahkan ya? mitos. Iya, Ada mematahkan mitos. mitos. Ada mitos apa yang Iya. menurut lo harus dilawan? Kalau ya menurut ini mitos yang sering dikemukakan sama perokok. Lu kalau nggak beli rokok lu merugikan negara. Karena dianggap apa ya pendapatan dari rokok tuh besar banget gitu loh. Padahal yang terjadi sebaliknya juga kan apa ya? Mereka ngerokok terus sakit dan akhirnya cukai pendapatan rokok itu balik untuk membiayai orang-orang sakit ini, menanggung orang-orang yang sakit akibat rokok. Betul. Jadi kan bahkan itu bisa jadi lebih gede kan. Kalau nggak salah data terakhir tuh kayak gitu deh. Iya, Pengeluaran untuk mengobati orang-orang yang pokoknya terdampak rokok itu lebih gede daripada pemasukan dari rokok itu sendiri. Betul. Dari 2015 itu sekitar 600 triliun karena dihitung juga dari total biaya Kesakitan. iya kesakitan dan loss production production. dari si individu tersebut. Itu salah satu. Padahal rata-rata penerimaan cukai rokok itu per tahun 200-an gitu. Ya, 100 Jadi sampai 200 triliun. Jadi kalau kita lihat imbangnya gitu 200 ke 600 wah itu Iya, boncos tinggi ya, banget ya. Iya. Sebenarnya boncos. Mungkin orang cuma ngelihat dari pengeluaran secara direct ya, tapi opportunity loss-nya tadi yang penurunan Iya. produktivitas itu nggak dihitung di situ. Benar sekali. Dan ya kalau bisa nambahin sih ini juga akan menyambung ya ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia di mana katanya kan salah satu yang mendukung itu adalah sumber daya manusia yang kompeten gitu. Iya. Betul. Dan itu dinilai dari pendidikan dan kesehatan. Kalau kesehatan kita aja jomplang gimana kita mau capai pertumbuhan ekonomi akselerasi Tapi 8%. masalahnya pendidikan dan kesehatan kita prioritas nomor 2. Iya. Satunya Yang pertama sih memang ekonomi ya, tapi ekonomi untuk sebagian besar orang, bukan Iya. bukan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Ya gitulah hidup di Indonesia. Ini berarti ke siapa nih? Ke gue. Nah, Oh, iya. Nggak ada juga. Ini punya banyak nih. Astri koalisi gemuk. Ke tadi. Banyak muda-mudi ngumpul di tempat-tempat nongkrong sambil merokok. What do you think? Ya nggak banget sih. Ngapain nongkrong tapi buat Sakit. share asap rokok gitu kan? Kalau mau ya share ilmu, ini saling share asap rokok ngapain kan? Dan maksudnya kayak banyak kegiatan muda-mudi yang jauh lebih positif dan bermanfaat dibandingin yang ngerokok gitu. Misalnya kerja kelompok. Iya, misalnya Ya, main misalnya ini. Main gini. Gue di Uno kan misalnya sambil ada pertanyaan. Sambil mikir ya. Sambil mikir. Nanti bisa kita kirimin nih kalau ada waktu. Iya. Benar-benar. Oke, ini tadi dari lu ya, lu yang jalan. Ini arahnya ke sini kan ya? Betul. Arahnya dibalik jadinya. Iya. Ini deh.
Ini berarti Kebijakan. 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 Mau bikin Iya. apa? Apa yang ini dong, inovasi-inovasi? Enggak, gue maunya, gue Out nggak of bahas the box. gue nggak bahas tata kota, tapi gue mau ekstrim sekalian sih. Oh, Oke, oke, apa oke, nih? kita ingin Apa? mendengar. Minimarket nggak boleh jual rokok. Oh, iya betul. Iya, iya, setuju. Itu ekstrim sekalian. Cuma emang bukan tata kota sih. Hmm. Gak ekstrim sekalian aja kayak gitu. Karena tuh aksesnya gampang satu. Dan apa ya? Emang kalau ngomongin kayak warung-warung Madura itu kan agak susah diregulasi ya. Karena satu itu UMKM dan mereka juga nggak bayar pajak. Kan setahu gue UMKM nggak bayar pajak ya. Iya, iya. Kecil. Tapi minimal yang industri-industri besar kayak supermarket atau supermarket besar itu rokok udah di-cut aja sekalian. Kayak dulu sempat alkohol tuh kan dilarang ya sama sekali akhirnya yang Sevel akhirnya bangkrut salah satu penyebabnya itu. Nah, mungkin rokok aja sekalian langsung di-cut dari sana. Jadi nggak cuma ditutupin, tapi langsung aja nggak boleh jual Langsung gitu nggak ya. boleh jual. Tapi ditutupin pun enggak. Ya, itu pun kayak orang ditutupin pun nggak. Masih jual kayak depan warung Masih ada yang dipajang. kayak warung puasa. Tapi kalau di beberapa negara memang akhirnya pokoknya aksesnya tuh sesulit itu buat ngedapetin itu sesulit itu, bahkan mereka harus nunjukin ID. kartu identitasnya. Iya. Kalau kita lihat muka aja gitu kan. Kalau misalnya anaknya Muka kayak Boros dewasa ya, Dewasa. dewasa terlalu dini kan. Oke. agak menipu ya jadinya. Benar. Warna. Wih, warna. yang Buat nentuin siapa? manik. Yang nentuin gua. Ya lu udah keluarin belum sih? Belum, kan? gua belum. Nah, ya, lu berarti tunjuk warna apa? Oh iya, kuning. Kuning. Waduh. Oke, gua keluarin deh. Nih Kak. Iya. Oke, oh ada juga diajak nongkrong di kafe yang mostly banyak perokok, mau atau enggak? Ah, ini dilema sih. Karena kalau gue selama apa namanya berteman gitu ya, kebanyakan emang teman-teman gue juga pada ngerokok. Nah, jadi kalau mau ngajak ngobrol, mereka juga pasti bakal mikir-mikir sih. Entah mungkin karena mereka tahu gue fokus di isu-isu ini gitu ya, jadi ngerasa oh yaudah cari aja dulu yang indoornya gitu, biar gue nanti ngerokoknya di luar kayak gitu. Tapi kalau misalnya diajak nongkrong ke kafe yang mostly ngerokok sih, kalau bisa gue akan menghindar ya, karena ya itu nggak bagus buat kesehatan gue. Iya. Jadi simply nggak nyaman dan ya tahu boundaries aja sih. Kalau ngerasa itu nggak bermanfaat, ya udah mending cari tempat lain aja gitu. Iya, benar. Gak nyamannya itu sih yang nomor satu tuh. Bajunya jadi borokok nanti. Oh benar, benar. Iya. Iya, jadi kayak third hand smoke ya. Jadi gitu. Dan Iya. ke rumah meskipun kita yang nggak ngerokok, tapi ternyata kita bawa asap rokoknya, kan itu bahaya juga ya Iya. sebenarnya. Benar. Oke, Oke, lanjut. next ya gue Kamu ya. nih. Koneng atau Bentar, nol? koneng. Nggak ada lagi. Ada. Iya. Wah, biru lagi nih macem-macem. Oke. Oh, nggak ada biru ya Manik ya? Oke. Ya, Jadi mohon dong. maaf nih. Ah, Dua tantangan. kira gue yang dapet. Ambil Ambil belakang dulu, ambil ya. dulu, ambil dulu. Dua ya? 2. Yo. Kalau mau ambil 4 juga nggak apa? Mau. Dua ya? Gue sih kepikiran baru satu sebenarnya. Ah. Rokok itu banyak CSR-nya kan? Oh iya, Oh, iya, iya. Itu CSR yang akhirnya jadi dilema orang untuk melawan industri rokok. Karena contoh dulu yang ngesponsorin badminton, sekolah badminton itu kan perusahaan rokok kan salah satunya. Terus yang karena dia CSR banyak, dia bikin akademi badminton yang bagus, menghasilkan talenta-talenta yang berbakat, yang akhirnya bagus, produktif buat Indonesia. Itu akhirnya jadi dilema untuk kita di situ. Terus yang kedua adalah soal ini aku nggak tahu ini masuk ke tantangan atau enggak, tapi karena kayaknya setahu ini udah banyak di Bank deh. Itu soal karyawan, buruh rokok, buruh yang bekerja di rokoknya Oh itu, iya. yang di pabriknya ya, bukan yang petaninya ya. Kalau petani tembakau kan memang sudah banyak di Bank karena banyak tembakau impor. Tapi untuk yang buruh rokok itu menurutku ya tantangan, tapi sebenarnya karena emang pemerintah nggak serius juga menjalankan industrialisasi menurutku. Jadi akhirnya kita bertumpu pada industrialisasi komoditas ya tembakau itu. Betul, betul. Gua mau nambahin soal yang CSR ya. Emang akhirnya kan citra yang terbentuk itu positif ya. Iya. Tapi di banyak negara juga memang rokok itu nggak diakui sebagai bentuk CSR. Karena banyak juga, contohnya di Indonesia, ya dia tetap menggunakan logonya, dia tetap membranding segala macam. Logonya gitu masih ya. sama kan? Masih sama, jadi sama betul-betul sama identitasnya gitu ya, sama yang aslinya. Nah yang tadi di badminton, kasusnya bahkan sebenarnya itu sudah dibuktikan bahwa
mereka melakukan semacam eksploitasi buat anak-anak. Karena diminta anak-anaknya itu di bawah usia 18 tahun bahkan pakai baju. Jadi iya. kalau lu lihat itu tuh kayak lagi lihat bungkus rokok jalan. Sponsor ya, baju Iya, sponsor. lagi ya. Pakai lihat baju dengan bungkus rokok logo jalan. brand Iya. rokok mereka gitu Dan kan. persis kayak bungkus rokoknya gitu. Persis kayak bungkus rokoknya. Artinya kan harusnya ya nggak bisa lah ya itu Iya. disebut CSR-CSR-an lagi. Sama yang tadi soal buruh, ini juga yang menarik sebenarnya ya, karena ternyata marketnya Indonesia itu konsumennya lebih banyak ke sigaret kretek mesin. Which sebenarnya penggantian atau PHK dan lain sebagainya bisa jadi bukan karena kebijakan cukai, Iya. kebijakan pengendalian tembakaunya, tapi karena emang simply dia pengen bikin lebih murah aja cost-nya untuk bikin produk rokoknya kan. Jadi mekanisasi, Jadi mekanisasi gitu ya. industri gitu. Kita lanjut. Lanjut. Ini berarti siapa? Kamanik ya? Ya gue, ya. Warna apa ya tadi ya? Sorry. Biru kan? Siap. Iya, biru. Tidak ada. Oh, Manik ada biru. Oke. Oke. Oke, pertanyaan deh ini. Huf. Gimana cara mengawasi kepatuhan warga terkait kawasan tanpa rokok untuk dukung implementasi PP 28 2024? Itu bukan gue yang dapat. Oh, kalau Kak Prada mau jawab nggak apa-apa. Susah banget. Oke, cara mengawasi ya kepatuhan. Sebenarnya kalau menurut aku nih harus melibatkan berbagai pihak ya. Yang pertama ya masyarakat harus turut terlibat juga untuk menjadi pengawas ya di lingkungan sekitarnya gitu terkait dengan kepatuhan KTR gitu. Tapi di samping itu juga ya tetap sih peran pemerintah yang harus menegakkan aturan ya. Kalau misalnya tadi masyarakat mau juga terlibat, nah dia misalnya bingung nih mau lapor kemana gitu kalau ada pelanggaran, yaitu kalau pemerintah lebih baik menyediakan platform gitu kan emang yang khusus menerima aduan atau laporan dari masyarakat gitu. Dan tentu aja kalau KTR ini kan levelnya daerah ya, nah itu tuh harus melibatkan Pemdanya itu sendiri kayak Ya. misalnya Satpol PP gitu kan, emang harus kolaborasi sih antar semua sektor. Ya gue nih sebagai abang Jakarta Asik. ingin mempromosikan Jakarta Kini. Oke, Ada Jaki gimana tuh, namanya. Bang? Di aplikasi Jaki itu emang kita masyarakat itu bisa mengajukan keluhan ya kepada pemerintah. Ini juga kayaknya nyambung sama masalah kota. Iya. Oke. Jadi ada masalah apa di sekitar perumahannya dia bisa laporin. Termasuk diantaranya sebenarnya adalah orang yang lagi misalnya ngerokok. Nah, cuman yang jadi tantangan buat pemerintah daerah adalah siapa yang ditunjuk untuk jadi satgas yang menangani ini gitu ya. Respon cepatnya seperti apa, penanggulangannya seperti apa, itu yang menurut gue juga perlu dibuat. Karena even Jakarta punya Jakarta Kini, tapi Jakarta belum punya peraturan daerah soal kawasan tanpa rokok. Oh, belum ada. Belum ada. Yang udah ada itu baru surat gubernur aja, peraturan gubernurnya aja, belum yang sampai ke perda. Itu jadi tantangan. Kalau misalnya berhubungan sama kota, ada nggak sih kayak konteks antara masyarakat sama pemerintah daerahnya gimana biar mereka bisa saling Bersinergi ya, saling gitu. support, menegakkan peraturan itu. Sebenarnya kalau yang dari disampaikan sama Kak Manik itu benar sih, kalau soal peraturan itu yang paling utama di situ. Karena kan keluhan-keluhan itu kalau misalnya bisa disampaikan ke atas, itu kan harapannya jadi satu regulasi, satu produk hukum yang lebih kuat daripada sekadar tadi sebelumnya pergub ya. Ya. Pergub kan levelnya masih di bawah perda kan, jadi secara sanksi dia masih kurang. Cuma selain peraturannya sudah ada, itu gimana penegakannya nantinya itu yang perlu di enforce nantinya. Terutama dengan satgas, terus dengan misal di taman-taman itu juga ada petugas-petugas yang mengawasi orang yang merokok di sana gitu. Ya. Menurutku. Tapi menariknya sih, masyarakat itu sudah mulai aware loh, terkait orang-orang yang merokok di ruang publik. Dan aku nggak tahu ya, entah sejak kapan ini, entah sosial media juga, kekuatan sosial media atau apa, tapi masyarakat itu sudah mulai tahu mereka itu berhak untuk hidup sehat dan mereka itu mulai menegur. Cuman masalahnya, susahnya adalah menegur orang yang si perokok itu. Iya. Nah makanya pemerintah itu harus memfasilitasi, harus ada yang seperti kakak bilang tadi, produk hukum yang kuat supaya orang-orang ini bisa dibatasi perlakuannya, apalagi terkait perilaku merokok. Minimal itu atau kanal aduan situ, dan kanal aduannya harus responsif juga, Iya, benar-benar sekali. bukan formalitas. Masalahnya
kanal aduan kita selama ini formalitas. 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 Iya. Ngadu aja kan, cuma kalau tahu. Curhat doang. Iya, cuma ngadu doang kan namanya kanal aduan. Tapi responnya nggak ada ya. Iya, nggak Itu emang ditindaklanjutin. harus lebih detail sih karena kalau nggak salah, gue juga lupa ya di Jakarta entah itu pergub atau surat edaran intinya nggak sekuat itu juga. Ya, Jadi ya emang produk hukumnya harus lebih surat tegas. edaran lagi itu cuma di internal Iya. doang. Iya, Iya. benar. Oke gue ya. Ya. Nah, ada Aduh, hijau. pertanyaan. Pertanyaan. Ini banyak bertanya nih. Iya. Gadis kretek dianggap menginspirasi perempuan untuk merokok seperti Jeng ya. What do you think? Nah, gimana nih? Kalau menurut gue ya ini kan karya seni. Iya. Tapi ada tapinya juga. Dalam konteks ini ketika dia dibuat secara vulgar, ya kita juga harus melihat bahwa banyak produk seni yang memang berhubungan ya. Ini gue tidak ngejudge seperti apa, tapi berhubungan juga sama propaganda atau promosi sebenarnya. Bisa jadi ya. Jadi di belakangnya ada sponsor-sponsor terselubung gitu. Ya bisa jadi. Atau ya memang ingin coba mempromosikan perempuan untuk merokok Oh iya. gitu. Jadi menurut gua memang ini produk seni ya, karya seni. Kita bisa banyak berdebat soal karya seni itu bisa menampilkan apapun gitu ya. Iya. Tapi kan yang jadi tantangan sebenarnya adalah ketika merokoknya ini diglorifikasi untuk Iya. perempuan gitu sih. Bener, emang setelah film Gadis Kretek ini keluar ya, di medsos tuh jadi banyak banget perempuan-perempuan merokok yang muncul terus kayak seakan membenarkan perilaku mereka gitu karena ya itu kan gadis kretek jengyah itu kan merokok berarti kayak ya merokok sebenarnya kayak melestarikan budaya Indonesia gitu kan. Ya, itu yang jadi masalah seringnya gitu. Iya, padahal itu kan kayak mitos gitu kan. Sebenarnya ya merokok bukan budaya Indonesia gitu. Dan nggak meter ya sebenarnya mau laki-laki perempuan, cuman ya balik lagi kalau kita based on data perempuan di Indonesia memang masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki gitu kan. Ya berarti memang bisa jadi nyari pasar gitu. Iya, Ini nyari pasar perempuan. Nyari pasar Apalagi perempuan. kan jadinya kan karakter Jengyah ini kayak dipotret itu kayak kuat gitu dan kayak mandiri banget. Iya. Jadi kayak kamu merokok berarti kamu adalah wanita yang kuat dan mandiri, sama seperti tadi potret laki-laki yang merokok itu maskulinitas Iya, itu. Jadi iya, mereka nyasarnya ke situ salah satunya. Jadi apa ya? Pesan-pesan subliminal mungkin Betul, ini betul. disebut dari film-film seperti Gadis Kretek ini. Tapi apa sih yang kemarin tuh Dark Nun ya? Dark Nun ya, Kak? Darkman aku nggak nonton sih Darkman. Yang Dark Nun Song Hye Kyo itu scene awalnya jujur langsung dia merokok juga gitu. Dia padahal seharusnya kan kita tahu itu sister di dalam Katolik itu tidak boleh merokok. Nah, itu juga salah satu bentuk propaganda atau apa gitu untuk menormalisasikan perokok di kalangan Propaganda orang. Korea itu ya. Iya. Iya. Iya, salah satunya itu. Tapi kayak potret ini perempuan yang kuat, yang mandiri biasanya tuh merokok. Nah, itu salah satu yang Cuman emang yang perlu dibang tadi adalah bahwa rokok itu pro sama women empowerment, padahal sebenarnya enggak. iya. Itu adalah alat marketing aja buat mereka cari Iya. pasarnya adalah pasar perempuan gitu sebenarnya. Next. Siapa nih? aku Ya. Iya. Una Enggak ada lagi. Enggak ada. Kamu nih. Tidak ada. Ada biru. Nggak ada hijau. 6. 6. Itu apa sih? 6. Yang menang apa yang iya. 9 ini tadi? Yang ini, yang ini. Lupa, oh 9 kan? Oh, 9. Ya, nggak ada, gua nggak ada. Oke, ada nih. Iya. Terakhir penghabisan Uno Game. Menang Cepet dia. banget ya Kak Dila. Menang mulu dia. Iya. Langsung pertanyaan lagi. Bencana iklim makin kerasa. Menurut kamu konsumsi rokok punya peran memperburuk keadaan? Ini maksudnya secara ke pribadi ya, ke diri sendiri. Ya, menurut gue iya, karena itu kan kita kelihat kalau misal dunia udah makin panas, terus ya cuaca juga makin nggak bisa terprediksi di sini. Terus kemarin belum lama bulan lalu tuh banjir parah ya di daerah Puncak dan daerah Bekasi itu banjir parah, ditambah sama orang-orang yang di sekitar kita, taruhlah kita lagi bencana masih ngerokok juga. Itu kan tambah puyeng ya, nanganin banjir puyeng, orang-orang sekitar merokok, asap masuk ke kita juga, kita makin puyeng juga di situ. Tapi Kak, itu banyak yang bilang mereka itu merokok sebagai bagian dari coping stress mereka. Kira-kira gimana tuh? Waduh, tuh coping stress kita harus ngomongnya ke masalah Iya. mental, psikologi. iya. Itu gue kurang paham Di juga. podcastnya Share Our Story sebelumnya juga kita udah sempat bahas tentang masalah mental. Jadi sebenarnya pada dasarnya rokok itu tidak menyelesaikan
masalah yang kita hadapi, apalagi Iya. soal kondisi mental tadi itu hanya Coping ya. ya Sugesti aja. sugesti nggak sih? aja, Sugesti. betul-betul. Akhirnya nggak selesai juga sebenarnya masalah mentalnya. Nah, kalau bicara ini juga sebenarnya masalah iklim, memang tadi kalau rokoknya sendiri itu memperparah kondisi gitu ya, dan rokok sendiri kalau kita bicaranya tentang industrinya, ini kita ngomongin soal cigarette butts misalnya gitu ya, dia juga ternyata merupakan polutan atau pencemar lautan terbesar gitu ya, atau sampah yang ditemukan paling banyak di lautan itu adalah sampah dari puntung rokok. Jadi udah kena bencana iklim, di lautnya udah tercemar sama cigarette butts tadi atau puntung rokok, dan itu juga mengandung mikroplastik. Iya. Jadi bayangin bumi kita udah tidak sehat ya. Dan ujung-ujungnya kita juga yang dirugiin karena ya puntung rokok yang ada di laut bisa aja kayak termakan sama ikan Sama, iya, gitu, sama dan hewan ikannya laut. yang kita konsumsi gitu kan, ujung-ujungnya kita lagi yang terdampak ke kesehatan. Oke, ya kita sudah menemukan pemenangnya pada podcast hari ini. Gila, unbeatable ya, luar biasa. Jadi dari permainan Uno ini mungkin gue pengen tanya sama teman-teman semua, kira-kira apa hikmah di balik cerita rakyat ini ya, di balik Uno game ini. Mungkin ada yang mau share? Astri, apa hikmahnya ya? Jadi ya dari perbincangan kita sepanjang main game Uno ini ya, aku ngerasa satu hal sih, bahwa sebenarnya Kemerdekaan itu ya. iya, bahwa sebenarnya salah satu tantangan terbesar kita itu adalah untuk mengadvokasi pemerintah. Karena kan perilaku masyarakat itu bisa seharusnya diatur oleh dari pemerintahnya sendiri gitu kan. Tapi masalahnya kita selalu saja terhambat. Apapun yang kita maju itu sulit sekali karena dari pemerintahnya juga seakan tidak memberi kita ruang gitu. Jadi aku berharap sih dari podcast ini teman-teman semakin aware dengan masalah sektoral rokok ini, baik dari kesehatan, lingkungan, yang tadi tata ruang kota, sosial budaya juga, dan semakin mendorong pemerintah untuk pro kepada masyarakat, kesehatan masyarakat, karena ini juga salah satu bagian dari pembangunan Indonesia ke depannya. Karena pembangunan itu kan harusnya dimulai dari sumber daya manusia terlebih dahulu. Ya. Itu arahan amanah dari UNDP sebenarnya. Ya. Dapat amanah Iya. hikmah dari UNDP ya. Iya. Kalau dari gua sederhana ya, gaya hidup masyarakat itu bisa terbentuk karena regulasi yang juga dibentuk sama pemerintahnya. Jadi orang bisa ngerokok sembarangan ya simply karena dari dulu regulasinya ada tapi juga nggak dibuat secara tegas untuk benar-benar bisa menindak masyarakat gitu. Jadi akhirnya itu yang terjadi di antara kita ya, masyarakat kita bebas-bebas aja gitu, atau pemerintahnya korup misalnya, masyarakatnya pun juga ternyata sama gitu. Itu juga sebuah ironi sih kalau dari gue itu. Sebelum ke Prada, Dila dulu. Oke. Biar dia jadi Penutup pamungkas dulu Kunci tuh. soalnya ya, Pemain pemain kunci. Oke, kalau dari aku mungkin singkat aja. Tadi kan udah ngomongin pemerintah, regulasi. Mungkin kalau dari aku sebenarnya perlu juga kita membangun awareness ya, kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan sekali lagi perlu kita ketahui bersama bahwa rokok itu memang produk legal, tapi dia bukan produk normal. Luar biasa. Fadilah. Oke, Prada. Oke, kalau menurutku di sini karena pemerintah terlalu memberi banyak ruang untuk rokok. Ini kalau yang dari sini aku nggak menemukan bukan satu pun ya, sedikit banyak banget mungkin hal yang positif dari rokok. Tapi pemerintah terlalu memberi banyak ruang di sini, mulai dari ruang publik nggak diregulasi dengan baik, orang bisa ngerokok di sana dengan bebas, penjualan bisa dijual dengan bebas, bahkan anak kecil juga bisa beli kan di sana. Terus mulai promosi menyasar perempuan, dan mungkin pemerintah semacam terlena sama angka penjualan rokok dan angka penyerapan tenaga kerja, padahal mungkin pemerintah lupa sama bahaya laten yang di sana yang terdapat di rokok ini, yaitu soal penurunan produktivitas, soal penurunan kualitas SDM, kesehatan yang menurun, dan itu selama nggak tegas mungkin ya Indonesia emas 2045 sulit tercapai, mungkin 2045 Hijriah. Tapi herannya lebih banget.
Oke, teman-teman, makasih banyak sekali lagi sudah menyaksikan podcast kita. Semoga jadi manfaat buat kita semua dan teman-teman semua bisa terus follow kita di @indonesia.sos, mau di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, X dan lain sebagainya. Semoga terus pantengin podcastnya Share Our Story untuk sama-sama mendengarkan pengalaman dan experience dari narasumber-narasumber kita terkait dengan berbagai macam isu. Ya, dan gue ingin mengucapkan jangan lupa save our surroundings. Lindungi kini nanti. Yeay.